Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Majelis dan jemaat menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali berbakti di tempat ini. Kiranya Bapak Ibu rindu untuk pelayanan secara khusus, Bapak Ibu bisa menghubungi kantor sekretariat gereja. Dan kami tak lupa juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Selamat bergabung. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inenga Suamo. Jemaat saya undang berdiri. Untuk kita awali ibadah, kita nyanyikan KPRI 7 bait 1 sampai 3. Glory to the name. Kekasih, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Sedang mati
Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini, yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita sambut dengan pujian PKJ 103, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 14 ayat 17 sampai 19. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, pujian yang baru saja kami naikkan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua yang kami butuhkan dalam hidup kami akan ditambahkan oleh Tuhan. Firman ini juga mengajarkan kami, atau pujian ini mengajarkan kami, carilah dahulu kerajaan Allah, maka orang yang mencari akan mendapat, yang mengetuk pintu maka pintu akan dibukakan. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu baik, yang selalu memperhatikan kami, mengasihi kami dan menyayangi kami. Kebaikan Tuhan lebih nyata lagi ketika tidak mengingat-ingat akan segala dosa dan kelemahan kami. Tetapi sebaliknya Engkau selalu mau hadir dalam hidup kami untuk menolong kami, untuk menyertai kami dan mengasihi kami. Dan saat ini Bapa, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, agar melalui pekerjaan Roh Tuhan, kami mengerti akan firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan bersama. Dan daripadanya kami mendapatkan kekuatan baru dan sukacita baru. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 14 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya.
Shalom saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap karena ini di awal bulan, ya, mungkin baru gajian, atau saudara punya pengharapan yang baru di awal bulan, jadi semuanya baik-baik saja. Saya ingin juga menyapa saudara-saudara yang ada di rumah, yang ikut beribadah di rumah dan dari tempat saudara masing-masing. Kiranya Roh Kudus akan menolong saudara semua. Saudara, apa yang saudara bayangkan tentang kerajaan sorga? Pasti saudara membayangkan di situ ada seorang raja, kemudian duduk di tahtanya, kemudian ada wilayah kekuasaannya, terus ada rakyatnya, mungkin juga ada properti atau kekayaannya. Ya bayangkanlah, mungkin kalau saudara ke Yogyakarta, ya masih eksis hari ini, di situ ada seorang raja yang dihormati dan disayangi rakyatnya. Kemudian kebetulan juga raja itu menjadi gubernur, sehingga dalam dunia modern pun masih disayang dan dihormati begitu rupa. Kita tahu juga di situ ada wilayahnya tertentu, ada keratonnya, ada abdi dalamnya, ada nilai-nilai budayanya yang dikembangkan dan seterusnya. Orang-orang Yahudi awalnya juga membayangkan bahwa kerajaan sorga itu adalah seperti yang mereka lihat dengan raja-raja yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu pada saat Yesus masih ada di dunia ini, kemudian murid-murid bertanya, kapan kira-kira kerajaan Daud itu dipulihkan dan dinyatakan kembali lewat Yesus Kristus. Dan Yesus tahu akan kerinduan mereka, tapi sekaligus juga menegaskan bahwa kerajaannya itu bukanlah seperti yang mereka bayangkan. Dalam pelayanan Yesus, kerajaan yang dia bayangkan atau yang dia lakukan adalah pergi untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Suatu saat dia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena itu dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi kerajaan sorga yang disampaikan oleh Yesus itu adalah kabar baik. Kabar baik untuk menyampaikan pembebasan bagi orang-orang yang ditawan oleh belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu kelaliman, untuk membebaskan mereka, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan untuk menyampaikan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tahun keselamatan, tahun di mana semua belenggu-belenggu dosa itu dilepaskan, dan itu ditempuhnya melalui kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus dan dialami oleh Yesus disampaikan lagi oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Kitab Roma itu berisi hanya 16 pasal. Menjelang akhir daripada penulisannya di pasal 14 ini, Paulus melihat ada satu pergumulan yang sedang terjadi di jemaat itu. Mereka berselisih paham atau berargumentasi tentang
masalah makanan. Dan ini biasa terjadi saudara di jemaat-jemaat yang mulai mapan, jemaat-jemaat yang mulai maju itu muncul yang aneh-aneh. Di antaranya misal begini, ada orang yang mulai menekankan spiritualitas, kehidupannya yang bagus, dengan tidak makan daging, dengan tidak makan yang warna-warna tertentu, dan sebagainya. Dan itu membuat dia saleh, mungkin lebih healthy, lebih sehat. Tetapi dari sisi lain akan timbul kesombongan rohani. Karena dengan begitu dia akan menilai, kamu tuh makan daging ya, tidak bisa kau tinggalkan daging, makanya kau asam urat, makanya kau darah tinggi, apa-apa sedikit naik pitam, apa-apa sedikit naik pitam. Kurangi itu makan daging gitu ya. Untung ada pemerintah ya melarang itu pemotongan anjing ya, ada undang-undangnya itu. Coba kalau tidak dilarang itu, saban hari kita makan RW dan saban hari ada piring terbang di rumah kan begitu kan. Nah ini orang-orang yang saleh, orang-orang yang tidak makan dagingnya itu coba lihat, piring terbang melulu. Ya syukur-syukur bukan piring terbang, tapi kata-kata biasa cepat sekali mengikuti itu. Karena kalau sudah panas, kata-kata itu tidak terkontrol. Kejadian seperti itu terjadi. Oleh karena itu Paulus memberikan rule begini. Orang yang tidak makan daging jangan menilai orang yang makan daging. Orang yang makan daging jangan menilai orang yang tidak makan daging. Ya. Kalau mau makan, makanlah, tapi jangan menilai. Nah, itu satu rule yang ditetapkan oleh Paulus. Silakan kalau yang masih bisa makan, silakan. Kalau timbul penyakit ya rasakan sendiri kan begitu ya. Cuma itu tidak dikatakan oleh Paulus. Kemudian yang berikut Paulus mengatakan, daging atau makanan atau apapun itu yang menjadi perdebatan di antara mereka, pada dasarnya itu enggak ada kesalahan apapun. Tidak ada juga value di situ yang perlu dilekatkan. Kalau kamu mau makan, makanlah. Itu tidak najis bagimu. Tetapi kalau kamu tidak makan juga, itu juga tidak berpengaruh apa-apa bagimu. Silahkan saja. Tetapi orang kan dengan rule-nya, dengan aturan-aturan dibuatnya sedemikian rupa sehingga itulah yang menjebak mereka. Sehingga dua-duanya nggak ada kebenarannya. Nah kemudian baru kita sampai di ayat 17. Di situ dijelaskan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ya karena memang mereka quarrel ya, mereka ribut gara-gara itu. Kadang-kadang perjamuan juga kan begitu. Dulu kita perjamuannya pakai apa? Mungkin pernah pakai ubi mungkin ya, ketika nggak ada roti. Mungkin pernah juga jajah uli, atau mungkin nasi dikepol-kepol begini. Setelah gitu kemudian dicuil-cuil lagi sebelum ada roti. Nah lama-lama setelah ada roti kita pakai roti, tapi roti itu dianggap kegedean. Orang langsung ya Protestan khususnya ikut-ikut pakai hosti yang kecil tipis dan kenyal. Ya kalau ukurannya size-nya kecil tuh gampang, tapi kalau size-nya agak gede itu, wih itu lama itu. Udah nunggu berapa lama itu? Kemarin saya dengar yang perjalanan ke rumah-rumah itu, udah tunggu itu, apalagi kalau udah oma-oma tuh, udah nggak ada giginya kan, bagaimana itu ngunyahnya? Tunggu terus begitu. Ini kapan kelarnya ini? Udah ambil anggurnya kan begitu. Jadi berkembang, ya, berkembang. Entah nanti kalau dunia ini semakin modern, mungkin apa ya? Mungkin bukan hosti lagi. Yang begitu taruh di lidah langsung hilang, mungkin ya kalau terlalu lama ngunyahnya. Jadi berkembang itu. Kerajaan Allah bukan persoalan makanan dan minuman, tetapi persoalan kebenaran. Paulus mau mengambil hal yang paling hakiki, kebenaran.
adakah orang itu atau jemaat itu dalam kesehariannya itu berpikir benar? Kalau ngomongin benar itu berarti standar, nggak usah ditafsir, ya. Nggak usah ditanya benar menurut siapa atau adil menurut siapa. Enggak. Kalau mau bingung lihat kamu saja. Kalau benar itu pasti baik. Kebenaran, jadi mulai dari berpikir benar, berucap benar, dan berlaku benar. Kalau memikirkan hal seperti itu dan melakukan seperti itu, itulah orang yang ada dalam lingkup kerajaan Allah. Dan itulah warga kerajaan Allah. Kemudian soal damai sejahtera. Dalam satu pertemuan dengan tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam forum komunikasi antar umat beragama di Bali, salah satu tokoh mengatakan bahwa damai itu bukan kayak bola gitu, turun dari langit, dug, ini lu damai. Bukan seperti itu. Tetapi damai itu ada di tengah-tengah komunitas, dalam satu proses. Bagaimana mungkin yang satu mengatakan makan babi halal, yang lainnya mengatakan makan daging babi haram? Ya itu aja dua. Yang satu silahkan makan karena ini halal. Apalagi saksang, waduh enak banget tuh, taruh darahnya yang banyak, wih keren banget tuh. Tapi yang lain mengatakan jangan sentuh itu haram. Disitulah perlu proses. Damai itu perlu proses, perlu sesuatu untuk mengujinya. Dia bisa damai nggak dari perbedaan itu? Dan akhirnya kita menghargai orang yang mengatakan halal dan menghargai juga yang mengatakan haram. Dua-duanya dihargai sehingga terjadi damai di situ. Jadi damai itu bukan barang jadi. Damai itu ada di dalam proses diri. Saya pernah bertanya kepada kawan waktu masih sekolah di Duta Wacana, kenapa sih namanya Roy, kenapa sih kamu bawaanmu marah dulu? Ya bagaimana nggak marah? Aku tuh kalau di Kalimantan aku biasa makan orang. Wih, tambah seru lagi. Kayak nggak percaya aja. Tapi bener. Saudara pernah dengar ceritakan bagaimana orang-orang dari Madura atau dari Jawa itu dimakan sama mereka? Dan itu betul. Tapi akhirnya Roy ini menjadi anak yang baik. Ketika dia mulai berproses, tinggal di asrama, bagaimana harus didisiplin, harus ngepel, harus korvei, cuci piring, kemudian mulai beradaptasi, mengenal budaya-budaya dari lain, dari Sumatera, dari Papua, dari Bali, dan akhirnya dia menjadi anak baik, menjadi pembawa damai, pembawa shalom. Jadi damai itu perlu proses. Yang berikut saudara, sukacita oleh roh. Biasanya apa yang membuat kita sukacita? Kalau kita udah rezeki kita ya gajian nggak telat, kemudian juga bosnya baik gitu ya. Di masa pandemi nggak dipotong, yang lain dipotong sampai dapatnya hanya 20%, di sini dipotong hanya 5%. Nah ini kayak sinodo ya, kayak saya ini dipotong hanya 5%, saudara. Jadi lumayan ya. Sukacita. Tapi bukan itu. Itu sukacitanya sementara saja. Habis itu udah biasa lagi. Tapi kalau sukacita orang roh itu terus menerus ya, mengalir seperti sungai, terus mengalirkan air, tidak pernah habis. Dan hebatnya lagi ditampung di laut, tidak pernah penuh juga lautnya. Itu kan keajaiban yang luar biasa ya. Coba kalau kita ke Kalimantan, lihat sungai, besar-besar sekali sungainya ya.
dalam lagi. Itu air di bawah. Kemudian ke laut. Lautnya nggak pernah penuh. Begitulah sukacita oleh roh itu. Seperti matahari. Ya, di ufuk timur dia terbit. Kemudian dia, kalau kita di Indonesia kan dia jalan di atas kepala kita. Begini. Kalau di Eropa dia begini. Jadi beda. Setiap hari bangun, apalagi kalau di sini saudara, kalau saudara suka doa pagi, begitu saudara lihat, waduh indah sekali. Dia terbit di ufuk timur. Itulah gambaran sukacita oleh roh yang tidak pernah terpengaruh dengan apapun. Tidak karena bargaining. Ya, kalau kamu baik, saya baik. Tapi jangan coba-coba kau buat jahat, saya lebih jahat lagi daripada kamu. Bukan begitu. Ngancam-ngancam, saudara. Tidak usah begitu. Kalau ngana baik sama gue, kalau ngana itu bahasa Manado, ngana kamu, kalau saya apa? Ngoni, bukan ngoni kita. Kalau ngana baik pak kita baik pak ngana, begitu. Jadi bukan begitu, saudara. Kalau ngana tidak baik pak kita tetap baik pak ngana, gitu ya. Jadi walaupun kamu nggak baik sama saya tetap baik sama kamu. Itulah yang disebut dengan sukacita oleh roh. Beratkah ini, saudara? Ya berat. Dan jemaat itu pasti susah dia menerima. Gimana ini Paulus ini? Kok ngomongin kerajaan Allah itu tentang kebenaran? Susah dipahami. Tetapi itulah sebenarnya, saudara. Kalau kita melihat Matius pasal 6 misalnya, carilah dahulu kerajaan Allah, ayat 33, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi umat itu diantar untuk fokus kepada Tuhan dalam keseharian hidupnya. Karena kalau dia sudah fokus kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, maka semua yang Tuhan punya diberikan kepadanya. Tetapi kadang-kadang kita kan tidak bisa fokus ya. Kita udah khawatir banget dengan keadaan kita, dengan kesehatan kita, dengan rumah tangga kita, sehingga tidak pernah bisa fokus kepada Tuhan. Dan kita akhirnya tidak ketemu kerajaan sorga. Yang kita ketemu ya kerajaan kita sendiri. Semuanya kita tentukan sendiri. Saya lahir sendiri, saya nyari sendiri, saya pekerja sendiri. Jangan atur-atur saya. Jadi saya menentukan hidup saya sendiri. Alkitab mengajarkan kita tidak seperti itu, saudara. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua yang kita perlukan diberikan. Itu lagu kita tadi, PKJ 103. Saudara, ada satu kisah yang menarik yang saya mau sharingkan kepada saudara. Seseorang yang bagi saya ini perlu menjadi teladan buat kita. Dia terlahir dengan kondisi kemiskinan rakyatnya dan juga dalam kulit yang berbeda. Kulitnya hitam, rambutnya keriting. Akibat kenyataan seperti itu, maka dia didiskriminasi. Ada perbedaan ras, ya, kulit putih lebih bagus, orang-orang Arya, orang-orang Eropa, orang-orang yang lebih baik. Cara berpikirnya lebih sistematis, cara kerjanya lebih bagus, cara makannya, cara duduknya, dan semuanya menganggap lebih bagus dari yang lain. Maka terjadilah perbedaan ras dan diskriminasi yang luar biasa. Tetapi dia seorang yang memiliki nilai dalam hidupnya. Dia harus memperjuangkan kesetaraan dan hak asasi manusia. Bukan begitu maksudnya Tuhan menciptakan kita berbeda warna, berbeda kulit, dan berbeda rasa, berbeda rambut dan sebagainya. Dan dia berjuang untuk hak-haknya bisa dihargai sebagai seorang manusia. Tetapi apa yang terjadi? Dia mendapatkan
diskriminasi yang luar biasa, dan akhirnya dia ditangkap karena perjuangannya. 27 tahun saudara dia di penjara karena perjuangan untuk kesetaraan itu. Di penjara dia juga mendapatkan banyak siksaan. Ditendang, dipukul, dicaci maki. Ya, kau tidak akan bisa berubah. Kau sudah terlahir seperti ini. Terima aja nasibmu. Tapi dia keep going. Dia terus berjuang. Bahkan satu saat dia pernah digantung terbalik. Kakinya digantung, kemudian mukanya di tanah. Setelah itu dia dikencingi. Saudara, itu betapa dia direndahkan. Tetapi ketika dia mengalami hal seperti itu, dia mengatakan, tunggu saatnya. Di dalam hatinya dia taruh hal yang paling dalam, tunggu saatnya. Dan setelah 27 tahun akhirnya dia dibebaskan dari penjara. Dia mulai lagi berjuang untuk memperjuangkan hak-hak orang-orang miskin, orang-orang berkulit hitam. Dan Tuhan kali ini berbelas kasihan baginya. Dia akhirnya diterima dan pendek kata dia akhirnya menjadi presiden. Itulah Nelson Mandela, orang kulit hitam yang berjuang di Afrika Utara, di Afrika, tepatnya di Cape Town, di Afrika. Dan ketika dia sudah menjadi presiden, saudara, di negeri itu, Afrika Selatan, ya, di Cape Town itu di Afrika Selatan. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang-orang yang dulu berbuat kejam kepadanya. Baik orang yang ada di penjara, ya sipir penjara itu khususnya dia paling ingat. Dan orang-orang yang ada di luar, yang pernah menyiksa dia, memukul dia, memenjarakan dia. Ya karena dia presiden, tentu anak buahnya itu dengan cepat bisa menangkap orang-orang yang disebutkan oleh Pak Nelson Mandela. Dan mereka sudah terkumpul di satu tempat. Ya, orang-orang itu ketakutan semua. Waduh, mati dah aku ini. Mati dah sekarang. Habis dah. Mereka semua ketakutan karena perilaku keji yang pernah dilakukannya terhadap Nelson Mandela. Terus saudara-saudara, presiden itu atau Presiden Nelson Mandela mengatakan, saudara, kamu ingat apa yang kamu perbuat untuk saya ketika saya berjuang dulu, ketika saya di penjara, apa yang kamu lakukan? Mereka ada yang bisa jawab, ada yang tidak bisa kenal, saking takutnya. Dan Nelson Mandela mengatakan, hari ini aku memberitahu satu hal kepada kamu. Aku ingat tentang penderitaan itu dan penyiksaan itu. Tetapi selalu aku katakan, tunggu saatnya. Dan hari inilah saatnya itu. Aku merilis dan memberi pengampunan kepadamu. Aku tidak membalas kejahatan yang kamu lakukan terhadap aku, tetapi aku mengampuni kamu semua. Dan dia memeluk satu persatu orang-orang yang pernah menyakiti dia. Saudara, dalam dunia modern, itulah orang yang melakukan kerajaan Allah. Orang yang hidup dalam suasana kerajaan Allah. Dia melakukan kebenaran dalam hidupnya. Dia tidak diam kalau terjadi ketidakadilan. Dia tidak diam kalau terjadi diskriminasi. Dia berjuang. Sekalipun dalam perjuangannya dia mendapat banyak hambatan dan rintangan. Dan akhirnya setelah 27 tahun dia mengalami kemenangan. Kejahatan boleh bergulung-gulung, boleh terjadi setiap hari, tapi satu kali kebenaran itu akan ditegakkan.
Oleh karena itu saudara, sebagai warga kerajaan Allah, mari kita wujudkan. Kita wujudkan kebenaran itu di mana Tuhan menaruh kita, dalam kapasitas kita yang beraneka ragam. Dimanapun Tuhan menaruh kita, bawalah shalom dan damai sejahtera. Jangan menjadi troublemaker. Jangan menjadi orang yang selalu buat masalah di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, atau dalam diri saudara. Tetapi bawalah damai. Matius pasal 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena merekalah anak-anak Allah. Dimanapun kita berada, nyatakan shalom dan bawalah damai sejahtera. Kalau kita melakukan dua hal itu, kebenaran dan damai sejahtera, maka Roh Kudus akan tinggal dalam kita. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita sukacita. Maka sukacita yang kita alami bukan lagi melulu pada materi, uang, makanan kita perlukan dalam hidup ini, tapi itu sementara saja. Yang lebih kita perlukan adalah peace, damai sejahtera di hati kita. Yang lebih kita butuhkan adalah pertolongan Roh Kudus, tuntunan Roh yang mengantar kita untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan kebenaran. Pertanyaan jemaat di Korintus tadi, mungkinkah bisa melakukan hal seperti itu? Dijawab oleh Nelson Mandela. Bisa. Setiap orang akan diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Dan ketika proses itu tiba, jangan lari, saudara. Mungkin saudara mengatakan terlalu pahit, terlalu menyakitkan, terlalu berat. Saya pikir Presiden Nelson Mandela mungkin pernah juga merasakan itu. Tapi ketika dia setia memperjuangkan dirinya, nasib bangsanya, dan nasib orang-orang yang mengalami nasib yang sama, akhirnya membuahkan hasil. Saudara, saat pemakaman beliau dan beliau meninggal, para pemimpin dunia ini memberikan hormat kepadanya. Para pejuang-pejuang hak asasi manusia memberi hormat kepadanya. Bahkan sampai hari ini namanya dikenang dengan begitu harum. Dia melakukan perlawanan tidak dengan kekerasan. Dan pada saat power atau kekuasaan ada di dalam tangannya, dia tidak melampiaskan itu dengan pembalasan dendam, tetapi dengan pengampunan. Itulah orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Dan kita juga sesungguhnya adalah orang-orang yang hidup dalam suasana kerajaan Allah. Dan kepada kita juga pasti dimampukan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk menyatakan kebenaran dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus bekerja menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita saat teduh. Ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi orang yang melakukan kebenaran dalam pikiran kami, dalam tutur kata kami, dan dalam tindakan kami. Mampukan kami untuk mewujudkan damai di tengah-tengah suasana yang tidak damai. Dan mampukan kami bersukacita di dalam roh. Bukan sukacita karena hal-hal duniawi, sekalipun kami memerlukan itu. Sehingga kami juga bisa mengasihi saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kami minta waktunya sejenak. Kami akan membacakan beberapa poin agenda pelayanan dan warta jemaat seminggu ke depan. Ucapan terima kasih keluarga Cornelis Lumansik yang telah menyumbangkan beras untuk lumbung beras Bukit Doa, dan seluruh penatalayan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Selanjutnya, Senin 4 Oktober 2021, doa bersama Jemaat Bukit Doa jam 19.30 doa bersama Jemaat Bukit Doa jam 19.30 secara daring. Kamis 7 Oktober 2021, ibadah persekutuan wanita Dian Kristawati jam 17.00 bertempat di GKPB Bukit Doa lantai -6. Mohon perhatian dari seluruh kaum ibu. Jumat 8 Oktober 2021, yang pertama kelas katekesasi jam 16.00 bertempat di ruang Bukit Zaitun lantai -2. Di hari yang sama pula ibadah sekolah minggu secara online dan ibadah persekutuan kaum Bapa Kristia Winangun jam 19.30 bertempat di ruang Bukit Zaitun lantai -2. Mohon perhatian dari seluruh kaum Bapa. Sabtu 9 Oktober 2021, Youth Fellowship atau Persekutuan Pemuda Kristiasa GKPB Bukit Doa jam 17.00 bertempat di ruang Bukit Zaitun lantai -2. Kita masuk dalam warta jemaat. Ibadah umum jemaat. Ibadah dilayangkan 3 kali pada pukul 6, 8, dan 18 WITA. Untuk itu warga jemaat dapat mendaftarkan diri di sekretariat gereja mulai dari hari Kamis sampai Sabtu melalui link pendaftaran yang akan dikirim setiap hari Kamis. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu bisa melihat di warta jemaat terakhir yang sudah dikirim lewat WA Group. Jika ada koreksi, Bapak Ibu bisa menghubungi kantor sekretariat gereja. Demikian warta jemaat hari ini. Saudara-saudara, kalau saudara pulang, saudara nanti ditanya, apa yang saudara bisa lakukan dalam dunia yang penuh dengan godaan, dengan kemiskinan dan tantangan. Saudara jawab dengan, aku akan sampaikan kabar baik kepada dunia ini dengan kata dan kerja. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 432 ayat 1 dan 2, jika padaku ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas
padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur boleh berdoa kembali untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami bersyukur untuk kegigihan dan kerendahan hati dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, dan kepala-kepala lingkungan yang ada di seluruh Indonesia. Kerendahan hati dalam mereka melayani, kegigihan di dalam memerangi atau mengatasi COVID-19 yang Tuhan sudah lindungi, program vaksinasi sudah berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya semua hal-hal yang baik, upaya-upaya untuk melindungi rakyat Indonesia dan mensejahterakannya dengan berbagai program, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkatinya. TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, KPK, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati pelayanan yang mulia ini. Biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan akan terjadi keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian di negeri kami. Kami juga mengucap syukur bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, baik yang tergabung dalam WCC, Persekutuan Gereja-Gereja Sedunia, ICCA dalam Persekutuan Gereja-Gereja se-Asia, IPGI dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan di Bali dengan MPUKPB, Musyawarah Pelayanan Antar Gereja, semua gereja yang ada di Pulau Bali ini. Kami bersyukur ya Allah atas berkat dan tuntunan-Mu di masa pandemik ini. Gereja-Mu menjadi setia di dalam melaksanakan prokes atau protokol kesehatan. Dan kami bersyukur atas perlindungan Tuhan, sekalipun ada banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi, kami tetap bertahan di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir memberi cara-cara yang terbaik bagaimana kami bisa survive dan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Terima kasih juga untuk pelayanan gereja Tuhan di KPB Bukit Doa ini, pelayanan yang dilakukan lewat sekretariat dan juga lewat aktivitas doa-doa dan juga ibadah-ibadah lewat daring atau Zoom. Kami bersyukur juga bahwa semakin bagus kondisi kami di Bali dalam PPKM level 3, sehingga lebih banyak lagi umat-Mu bisa datang ibadah di gereja. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua penyertaan dan kasih-Mu dalam kehidupan gereja-Mu. Hari ini kami berdoa Tuhan dan ikut bersuka cita bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Oktober, yaitu Ibu Yuliana Linggarsiwi, Saudari Ermelinda D.L. Mayang, Bapak Hisar
Nainggolan SH, Bapak Abrin Kiu, Ibu Lydia Ririn Susilowati, Saudari Grace Nada Hasian Sihotang, Bapak Anak Agung Gede Abram Ishak, Saudara Putu Tony Johannes Pareira, Ibu Yuliawati BA, Ananda Samuel Ganda Marlot Girsang, Ibu Elizabeth Chloe, Saudari Hesti Sriwanda Lisnahan, Saudari Herlina Manalu, Bapak Paulus Bate. Kami juga mengucap syukur bagi saudara-saudara yang sedang merayakan ulang tahun pernikahannya, yaitu Bapak Penatua Horas M. Simbolon dan Ibu Luh Gede Lui Handayani, Bapak Pratama Winiawan dan Ibu Chen Zucu atau Jemi. Tuhan penuhkanlah sukacita di hati saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun dan juga di keluarga-keluarga yang sedang merayakan ulang tahun pernikahannya. Ada yang tanggal 5 Oktober dan juga 8 Oktober. Biarlah sukacita surgawi, suasana kerajaan Allah ada di setiap keluarga dan di setiap hati. Bapak, kami juga doakan saudara-saudara kami yang mungkin juga berulang tahun dalam minggu ini dan ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, yang minggu akan datang ini. Tuhan, sekalipun mereka tidak dicatat di sini, penuhkan juga sukacita di hati mereka masing-masing. Kami juga mengucap syukur untuk kabar baik untuk Pak Sang Nyoman Dikse, mertua daripada Pak Franco Ray yang ada di Tampak Siring, yang sempat jatuh kemudian sudah mulai berangsur-angsur pulih kembali. Kiranya kasih Tuhan akan menjamah beliau dan memberkati semua keluarga yang mendampinginya. Kami doakan saudara-saudara kami yang lain, Tuhan, yang sakit, yang tidak sempat dicatat di sini, yang mengalami kelemahan tubuh dan sekaligus juga pemulihan. Kiranya Tuhan hadir memberi kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka, baik pergumulan terkait dengan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan juga persoalan keluarga. Bapak, hadirlah kiranya Engkau memberikan damai, memberikan pertolongan, dan memberikan kekuatan kepada mereka. Semua aktivitas kami pada sepanjang minggu yang akan datang ini yang sudah dicatat dan diwartakan dalam warta liturgi, kiranya Tuhan memberkati. Berkati hamba-hamba Tuhan, para majelis jemaat yang giat melayani Tuhan, para kategorial, bahkan seluruh warga jemaat. Kiranya Engkau mengasihi dan memelihara jemaat-Mu dengan setia. Bapa, inilah doa syukur kami dan pujian kami serta syafaat kami yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan ayat ajakan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10 yang berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan tetap menjaga prokes dan mengikuti arahan dari para majelis. Untuk itu, kita mengiringi persembahan, kita nyanyikan NKB 133, bait 1 dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah.
Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Segala hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur atas kasih-Mu Bapa, karena Tuhan Engkau selalu setia menjaga dan melindungi kami hari lepas hari ya Bapa. Dan saat ini kami membawa sebagian berkat yang daripada-Mu Bapa, baik perpuluhan, ucapan syukur, kolekte dan pembangunan dan lain-lain Bapa. Tuhan, Engkau jamah persembahan ini untuk kami pakai di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Berkati juga para jemaat yang sudah memberi. Tuhan, Engkau kembalikan berkat yang berlipat ganda kepada mereka ya Bapa, dan juga berkati juga kesehatannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat tetap berdiri, kita mengakhiri ibadah pagi ini. Kita akan naikkan pujian penutup Kidung Jemaat 417 bait 1-7. Serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidup. Saudara, pujian ini mengingatkan kita Tuhan bisa mengubah kesusahan kita, derita kita menjadi kebaikan atau kebajikan dalam hidup kita. Lakukanlah kebenaran dimanapun saudara berada, dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Sidang jemaat silakan. Saat teduh bagi kita semua.
Ibadah pagi ini telah selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.